wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, yang menang itu yang halal apa yang haram? Yang haram yang menang. Ini ada air 1 tong, dijilat oleh anjing. Lidah anjing itu mungkin setetes. Air nih 1 tong, dibuang nih semua 1 tong ini. Fa'ahriku, kata Nabi, tumpahkan, dibasuh dengan 6 kali air suci biasa, tambah 1 air tanah. Jadi kalau berjumpa yang halal dengan yang haram, yang menang bukan yang halal, kecuali air yang lebih dari 2 kula. Tapi yang menang adalah yang haram. Nah, macam mana saya mau datang ke rumah dia, mau minum teh, makan lontong sayur, ketupek gulai paku. Maka karena keponakan ini udah macam anak, saya kasih tahu sama dia, kau jangan kau kerjakan yang haram ini, karena kau nanti masuk neraka jahanam. Hidup ini sementara, mati kau nanti tinggal rumah besar nih, tinggal semua. Tapi rupanya dia degil, dilawannya pula saya. Maka pas acara anaknya nikah, diundangnya saya. Maka saya bilang, aku mau datang ke rumah kau kalau kau sediakan nasi bungkus yang kau beli dari gaji kau yang 3 juta. Kalau dari duit yang subhat yang haram itu kau sediakan, aku tak datang. Kalaupun aku datang tapi jangan kau tersinggung, aku tak makan nanti. Kata dia, datanglah Wak. Dia manggil saya Wak. Kalau Wak tak datang, bagus, tak berkurang nasi aku. Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal, yang baik, jangan makan dari yang haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahnya. Kalau diundangnya Pak Ustaz, datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional, berapa bank konvensional di Pekanbaru nih ngundang saya, datang saya tausiah. Dikasihnya air putih, tak saya minum. Dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan. Disuruhnya bawa balik, bawa ya Pak, saya bawa. Pas di lampu merah, saya kasih sama orang lampu merah. Dikasihnya duit, saya ambil. Kasih orang tuh duit, saya ambil. Di rumah saya buatkan 1 kotak khusus, kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qardawi, bunga bank dalam fatwa mu'asirah tak boleh dimakan, dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini udah dekat, tak lama lagi datang duit haram, bodatangan. Duit haram ini biasanya datang 5 tahun sekali. Serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah An-Najah mengambil atau tidak? Mati kita. Saya dah yakin 100% orang An-Najah ini kalau ada yang membagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka ambil. Mudah-mudahan Allah. Sekarang orang tak nak datang akikah. Saya tak boleh datang lah. Saya bila makan kambing ni naik dah tinggi saya. Jangankan nak makan kambing, menengok kambing pun naik dah tinggi saya. Kita datang tu bukan nak makan kambing. Kita datang akikah nak tengok tapak kaki budak kecil dulu masa datang ke dunia ni 2 jari panjang sejengkal. Itulah gambar engkau Abdul Somad, makhluk lupa. Abdul Somad, kau tak ingat dulu bila kau datang ke dunia ni macam apa bentuk engkau? Datang manakala akikah, tengok tapak kaki 2 jari panjang sejengkal. Itulah Abdul Somad 24 tahun yang lalu. Itu gunanya. Maka tengok. Kedua, tengok orang mati. Idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'u, ikut dia. Ikut hingga ke masjid sembahyang. Usalli sunnat salatal janazah ala hadzal mayyit fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala 4 takbiratin. 4 takbiratin, bukan 4 rakaatin.
Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Sepanjang-panjang doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa abil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ma'alahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bagi yang hafaz panjang, yang tak hafaz panjang pendek aja. Allahumma fir lahu warhamhu. Dah diam. Bila doa takbir yang keempat ditarik ketiga, nanti keempat tak ada doa lagi, diam saja. Tapi bila doa takbir ketiga hanya sampai setengah, takbir keempat masih ada lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'd. Di Makkah Madinah, takbir keempat tu tak ada doa lagi. Maka dia cepat je Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah umrah dari negeri Melayu baru sampai. Oh, imam tu tak hafal ke doa keempat, kata dia. Doa keempat tu dia masukkan ketiga. Macam mana saya nak sembahyang jenazah? Saya tak tahu jenazah tu lelaki ke, perempuan ke, orang tua ke, budak kecil ke, 2 jenazah ke, 4 jenazah, tak tahu. Sebab dia iklankan saja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allah sallallahu rahimakumullah. Ustaz, apa jenazah lelaki ke perempuan? 2 orang ke 3 orang? Aku niat mengikut niat imam. Dah. Apa niat imam? Itulah niat aku. Untuk salat jenazah. Tapi nanti bila malam puan sembahyang dengan suami, jangan ikut doa dia je. Hati-hati juga. Kadang doa dia ni banyak juga yang tak mengena pada puan. Yang saya nak amin je. Amin. Amin. Dah terjadi baru menangis. Apa doa abang selama ni? Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Atutlah. Dah lah bang, doa bahasa Melayu je lah. Doa orang yang merokok, adakah dimakbul Allah? Ni saya susah nak jawab. Sebab jamaah ni banyak rajin mengaji, tapi rajin juga merokok. Saya tak tahu fatwa mufti di Malaysia. Fatwa mufti Syekh Nasr Farid Wasil. Masa saya belajar di Azhar Kaherah, memang ditulis di dinding-dinding masjid. At-tadkhin haramun syar'an. Merokok haram syar'an menurut syariat Islam. Mufti Fadilatul Syekh Ad-Doktor Nasr Farid Wasil. Mufti selepas itu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ali Jum'ah. Haram juga. Haram. Di Indonesia ada namanya NGO, Non-Government Organization, yayasan, lembaga Muhammadiyah, merokok haram. Majlis Ulama Indonesia keluarkan fatwa merokok haram bagi orang tua, orang sakit, perempuan hamil, itu haram sebab mudaratnya besar. Tapi bagi yang muda, tak hamil, tak sakit, makruh saja. Saya sampaikan dua-dua ni. Supaya nanti bila saya cakap sini, oh, haram. Kami baca di fatwa MUI makruh lah Ustaz. Saya biasa macam tu, saya sampaikan dua-dua. Saya pilih makruh je lah. Jadi bila ada orang cakap tembakau ni makruh, maka dia kiaskan, nah sama macam petai. Sama macam di Malaysia sebut jengkol juga. Jering. Jering. Orang Melayu sebut jering. Sama. Bagi yang cakap makruh. Tapi bagi yang cakap haram, haram. Tapi saya ada kisah. Yang meriwayatkan kisah ni namanya Kiai Haji Luqman Syarif.
Jadi kata dia di belakang rumah Tok Guru ni banyaklah pokok ubi, pokok nanas, pokok sayur, ada pula pokok tembakau. Suatu malam datanglah khinzir, beramai-ramai khinzir menghabiskan tanaman tadi. Esok pagi Tok Guru buka tingkap, dia tengok, ubi habis, tebu habis, tembakau semua. Ada satu yang tak rosak, tembakau. Ternyata babi pun tak boleh juga makan tembakau. Ini tak ada kait mengait tentang haram, cerita je. Tak boleh sakit hati, mesti ridha mendengar cerita ni. Menghadapi suami yang malas beribadah. Kenapa awak nikah dengan dia? Macam tak ada lelaki lain. Ustaz, laki saya tak sembahyang lah Ustaz. Tak nak dengar tazkirah. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab saya dulu pun tak sembahyang juga. Tapi manakala dah tua ni, hati rindu, maka saya cari-cari mengaji. Buka internet www.youtube.com, Kajian Agama Islam. Enter. Ustaz Somad. Saya pun sekarang mengaji. Nah, ini adalah tantangan. Ini adalah jihad. Ini nama ayahnya Nauda Alang. Nauda Alang ini nama ayahnya Nauda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang Rau. Rau itu sekarang adalah Pasaman dan Pasaman Barat. Jadi nanti kalau masuk rekaman ini di YouTube, ditonton orang, apa pula Ustaz Somad ini masuk-masuk ini? Jelas bisa dijelaskan. Bisa Bapak Ibu menjelaskan kalau ditanya orang nanti? Oh, Ustaz Somad itu bukan orang Minang, dia itu orang Batak. Syekh Abdurrahman itu punya istri, namanya Hajah Maryam. Hajah Maryam itu marganya Sidamanik, kampungnya di samping Danau Toba, asli Batak Simalungun. Jadi apa kata Ustadz Saidul Amin? Kalau kalian bekawanlah sama orang Batak. Apa yang di dalam, itu yang di luar. Sama macam makanannya, daun nubi tumbuh. Begitu sebelum dimakan, begitu setelah dimakan. Itu bukan kata saya, itu kata Ustaz Saidul Amin. Dan berita beberapa hari ini kita tonton, berita yang menghebohkan Santero ini, kesalahannya itu adalah satu. Apa itu? Jangan bunuh orang Batak. Karena orang Batak, dia kalau dibunuh mengamuk, buka tutup ini, katanya. Akhirnya tak ada yang bisa menghalangi. Mau jenderal bintang 4 sampai bintang 7 sakit kepala. Akhirnya dibuka, diotopsi, terbongkar semua. Setiap suku bangsa ini punya kelebihan-kelebihan. Tapi katanya Ustaz Somad Melayu. Oh jelas, Datuk Sri Ulama Setia Negara, orang Melayu. Jadi sebetulnya Ustaz apa? Darah saya ini bermacam-macam. Kalau mau tahu betul, nanti kita tes darah. Tes darah saya ditusuk ujungnya, lalu diletakkan ke kaca, diperiksalah oleh dokter. Ketika itu dokter pun menuliskan, Ustadz Somad, darah Ustadz inilah adalah darah yang paling mahal. Apa golongan darah saya, Pak Dokter? Golongan darah Ustadz adalah golongan darah AB. Itulah yang paling mahal Pak Ustadz. Saya pun bangga. Dan kalau kecelakaan, inilah yang paling payah dicari dan banyak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Melayu, mau orang Minangkabau, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, kita semua berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kalau memang satu Nabi